Dua perkara yang harus ditinggalkan. Pertama, perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Yang kedua, perkara-perkara yang bisa mengurangi pahala puasa. Pertama, perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Yang kedua, perkara-perkara yang bisa mengurangi atau menggugurkan pahala puasa. Karena Allah mengatakan Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Di malam hari silakan kalian menggauli istri kalian. Kemudian Allah berkata, Kulu washrabu fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka di malam hari silakan gauli istri kalian. Kulu washrabu, makan dan minumlah kalian sampai terbit fajar. Jadi Allah sebutkan 3 hal di malam hari yang boleh dilakukan. Menggauli istri, makan dan minum sampai terbit apa? Fajar. Dipahami kalau sudah terbit fajar lagi, maka tidak boleh lagi menggauli istri, tidak boleh makan, tidak boleh minum. 3 ini adalah pembatal puasa yang utama. 3 ini adalah pembatal puasa yang utama. Taib. Maka seorang ketika berpuasa tidak boleh makan dan minum dengan sengaja, apalagi berhubungan dengan istri dengan sengaja. Siapa yang makan dan minum dan berhubungan dengan istri dengan sengaja, maka dia terjerumus dalam dosa besar. Oleh karenanya Az-Zahabi menyebutkan di antara dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar adalah berbuka puasa tanpa uzur. Berbuka puasa tanpa uzur syar'i, ini dosa besar. Dan dalam satu hadis, ketika ada seorang sahabat berhubungan dengan istrinya, dan dia sengaja tahu bulan Ramadan berhubungan dengan istrinya, maka dia ketakutan. Maka dia datang kepada Nabi. Dia berkata, Ya Rasulullah, halaktu. Ya Rasulullah, saya telah binasa. Rasulullah berkata, Ma ahlakak, apa yang membinasakan engkau? Dalam riwayat dia berkata, Ya Rasulullah, ihtaraqtu, saya terbakar ya Rasulullah. Jadi merasa sesuatu yang besar. Apa yang buat kamu terbakar, yang buat kau binasa? Kata dia, waqa'tu alam ra'ati fi Ramadan. Saya menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. Kata para ulama, Rasulullah SAW tidak mengingkari perkataan dia, saya telah binasa. Karena memang dia terjumus dalam dosa besar. Rasulullah SAW juga tidak mengkritik ketika dia berkata, saya terbakar. Karena memang dia terjerumus dalam dosa besar. Subhanallah. Orang beda-beda ya, orang beda-beda. Sempat saya pernah dengar tanya jawab salah seorang syekh di Arab Saudi ya. Itu pertanyaan sebagian orang, ya Syekh, saya tidak bisa menahan syahwat saya di siang hari. Subhanallah. Sebagian orang memiliki apa? Syahwat yang berlebihan, tidak wajar, sehingga mudah untuk menggauli istrinya, dia tidak kuat menahan syahwat tersebut. Ya, sehingga dia akhirnya terjerumus dalam hal yang dilarang ya. Bagi sebagian orang mudah tidak berhubungan istri, gampang ya. Gampang, nanti malam juga bisa ya. Ya, tapi ada sebagian orang memang syahwatnya berkobar sehingga terkadang dia tidak bisa menahan syahwatnya, sehingga bagi dia sulit untuk menahan syahwat ketika di siang hari. Seperti sahabat ini, akhirnya dia terjerumus berhubungan dengan istrinya di siang hari. Maka dosa besar, maka harus bertobat dan harus bayar kafarah. Harus bayar kafarah. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada dia, hal tajidu raqabatan tu'tikuha? Apakah kau mampu untuk memerdekakan budak? Karena dia melakukan dosa. Kafarahnya adalah memerdekakan budak. Kata dia, lah, ternyata dia orang miskin, tidak punya budak ya Rasulullah. Gimana cara memerdekakan budak? Rasulullah bertanya lagi, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah kau mampu untuk bayar kafarah dengan puasa 2 bulan berturut-turut? Tidak boleh batal sekalipun. Kalau batal hitungannya ulang lagi dari nol. Faham? 2 bulan berturut-turut tidak boleh batal, kecuali yang boleh untuk pembatalan. Misalnya dia safar, misalnya dia sakit, atau wanita misalnya dia haid, itu baru boleh. Tapi kalau tidak ada alasan syar'i, tidak ada uzur, tidak boleh batal. Kapan dia sengaja batal di antara 60 hari tersebut, ulang lagi dari awal. Susah atau tidak? Susah. Dia mengatakan, enggak bisa ya Rasulullah. Ini 1 bulan aja sudah melanggar, apalagi 2 bulan berturut-turut. Enggak bisa ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, fahal tajidu it'ama sittina miskinan, atau fahal tastati an tut'ima sittina miskinan? Apakah kau mampu untuk memberi makan kepada 60 fakir miskin sebagai kafarah yang kau lakukan, kafarah dosa yang kau lakukan? Kata dia, la, tidak bisa Rasulullah. Jadi kalau orang berhubungan dengan istrinya di siang hari, pertama dia harus bertobat, kedua dia harus bayar kafarah. Kafarahnya tingkatan. Tingkatan pertama, kalau punya budak harus dia merdekakan.
Atau dia punya uang beli budak, dia beli kemudian dia memberikan. Tapi ini sudah tidak ada zaman sekarang. Maka berpindah pada tingkatan kedua. Harus kalau dia mampu puasa 2 bulan berturut-turut, harus dia lakukan. Kalau dia tidak mampu, baru berpindah pada yang ketiga, yaitu memberi makan 60 fakir miskin. Ternyata orang ini juga tidak punya duit untuk memberi makan 60 fakir miskin. Famakathan Nabi pun terdiam. Sudah enggak ada pilihan yang keempat. Pilihan cuma 3. Fabainama nahnu ala dhalik utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fiha tamr wal araqu al miktal. Maka ketika Nabi sedang dalam kondisi demikian, tiba-tiba ada orang membawakan satu keranjang korma. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina sa'il?" Mana tadi laki-laki yang bertanya? Kata dia, "Ana ya Rasulullah, saya tadi yang bertanya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Khudh fatasaddaq bihi." Ya sudah, ambil ini, sedekahlah dengan korma ini. Sudah. Kafarahmu dengan sedekah dengan korma sekeranjang ini. Karena dia enggak punya apa-apa. Maka Rasulullah bersedekah sama dia untuk digunakan untuk berbayar kafarah. Kata dia, "A'ala afqara minni ya Rasulullah." Apakah saya harus bersedekah kepada orang yang lebih miskin dari saya ya Rasulullah? Saya ini yang paling miskin, mau sedekah sama siapa lagi? Fa wallahi ma baina labataiha yuridul harratain ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Kata dia, demi Allah ya Rasulullah, tidak ada orang di kota Madinah ini yang paling miskin dari saya. Saya yang paling miskin ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, fadhahika Nabi SAW, Rasulullah tertawa, hatta badat an yabu, sampai terlihat gigi taring beliau. Summa qala at'imhu ahla, kalau gitu kasih makan keluargamu. Rasulullah SAW tertawa. Kenapa tertawa? Dia datang ketakutan, tidak punya apa-apa, pulang bawa modal untuk makan istri. Udah, rezeki. Allah membuat dia tertakdirkan untuk melakukan pelanggaran, ternyata dapat bonus. Nanti jangan coba-coba. Baik. Jadi di antara hal yang batalkan puasa adalah berhubungan di siang hari. Yang dimaksud dengan berhubungan adalah ember masuk dalam sumur. Jika terjadi namanya jima. Jima itu jika kepala zakar. Zakar itu ada kepalanya, ada bawahnya. Kalau kepalanya yang tepat dipotong untuk sunat. Jika kepala zakar itu sudah masuk seluruhnya, hasyafa, masuk ke dalam kemaluan wanita, maka terjadi jima. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal khitanani." Jika dua tempat khitan telah bertemu, maksudnya kepala zakar sudah tenggelam dalam kemaluan wanita, maka telah terjadi jima. Jika belum tenggelam seluruhnya, baru sepertiga, baru seperdua, atau baru masih di luar, terjadi ejakulasi, maka belum dikatakan apa? Jima. Paham? Paham enggak? Paham. Enggak ada siaran ulang, sekali saja. Sekali saja. Oleh karenanya, jika telah tenggelam seluruh kepala zakar, ya, bukan seluruh zakar, tapi kepala zakar saja, maka baru dikatakan jima, maka puasanya batal meskipun tidak ejakulasi. Meskipun tidak ejakulasi. Kenapa? Karena telah terjadi jima. Meskipun tidak ejakulasi, puasanya batal dan harus bayar kafarah. Tetapi sebaliknya, jika kepala zakar tidak masuk dalam kemaluan wanita, tidak tenggelam dalam kemaluan wanita, atau hanya sepertiga, seperdua, kemudian atau di luar, lantas terjadi ejakulasi, maka puasanya juga batal. Dan dia berdosa, tapi tidak bayar kafarah. Tapi tidak bayar apa? Kafarah. Kenapa? Karena belum terjadi jima. Faham? Tidak ada siaran ulang. Faham? Taib, itu membatalkan puasa. Di antara hal-hal yang diikutkan dengan makna makan dan minum adalah impus. Impus kalau diberikan kepada seorang, dia agak membatalkan puasa menurut pendapat yang lebih kuat. Karena fungsi impus adalah takziyah, memberikan gizi atau nutrisi sebagaimana yang diberikan oleh makanan. Makanya orang kalau tidak bisa makan, diimpus, ya atau tidak? Impus berarti pengganti apa? Makanan. Maka siapa yang pakai impus, batal puasanya. Demikian juga siapa yang transfusi darah, karena makanan berubah menjadi di dalam darah. Ketika ada seorang kurang darah, kemudian transfusi darah dari orang lain, maka batal puasanya. Dan kebanyakan orang yang diimpus atau yang transfusi darah orang sakit, itu tidak. Orang sakit boleh berbuka. Orang sakit boleh berbuka. Adapun suntik yang lain untuk pengobatan seperti insulin atau misalnya ada vaksin, itu tidak membatalkan puasa. Baik, jadi intinya suntik ada dua. Suntik yang merupakan fungsinya impus pengganti makanan, maka suntik itu membatalkan apa? Puasa. Adapun suntik untuk obat, maka tidak membatalkan puasa. Paham?
Tapi di antara makna makan dan minum adalah merokok. Dalam bahasa Arab merokok namanya syurbud dukhan, yaitu menghirup ya suatu zat yang dia berlezat-lezat dalam zat tersebut untuk masuk dalam dirinya. Masuk dalam dirinya. Ya. Maka merokok membatalkan apa? Puasa. Demikian juga para fuqaha menyebutkan seperti seorang misalnya ada bakar kayu gaharu, kemudian dia hirup dengan berlezat-lezat, maka puasanya batal. Maka puasanya batal karena itu ada zat-zatnya dan dia berlezat-lezat dalam mencium tersebut, kemudian masuk dalam paru-parunya, kemudian masuk ke dalam perutnya, mungkin bisa jadi sehingga batal puasanya. Lain halnya kalau kita lagi diam tahu-tahu ada mobil pakai diesel kemudian masuk ke hidung kita. Ini kita bukan batal puasa karena kita tidak berlezat-lezat. Karena memang tidak bisa dihindari. Ya, ini namanya darurat. Darurat, maka ini tidak membatalkan puasa.